Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick a reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, tema pick a card reading kali ini mengenai alasan orang ini tidak suka sama kamu. Nah, mari kita lihat di sini ya guys ya. Apa sih alasan orang ini tidak suka sama kamu ya? Di sini tersedia dua file ya, dan aku sudah kasih tanda untuk masing-masing filenya ya. Di sini ada file 1, aku kasih tanda dengan bunga sepatu berwarna putih, dan ini untuk file kedua aku kasih tanda dengan bunga lantana double colors. Oke, well guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarotipator dengan klik gabung ya guys ya. And kalau kamu mau shopping boneka paket, kamu bisa kunjungi all shop aku ya, dan linknya itu udah ada di description box ya. Alright, well guys, seperti biasa, gunakanlah intuisi kamu untuk memilih. Ada file 1 dan ada file kedua. Hai, file 1, ini file kamu ya. Buat kamu-kamu yang pilih file 1 dengan tanda bunga sepatu berwarna putih. Oke, siapa di antara kamu yang suka bunga sepatu berwarna putih? Ini file kamu ya. Mari kita lihat energi dari dirimu yang terkoneksi dengan file 1 ya guys ya. Alasan orang ini tidak suka sama kamu itu apa? Ya, apa aja sih alasan atau yang menjadi alasan orang ini tidak suka sama kamu? Well, di sini ada 7 of Wands, ada 5 of Wands, ada 2 of Wands, ada 3 of Wands, one more, ada the Fool. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat dan menyimak readingan di file 1. So guys, di sini energinya ya itu berasal dari elemen fire signs ya guys ya, dan yang mendominasi, yang strong energinya pun berasal dari elemen fire signs, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Well guys, mari kita lihat di sini apa alasan orang ini tidak suka sama kamu ya guys ya. Di sini dimulai dengan adanya card of 7 of Wands ya, dimana alasan orang ini tidak suka sama kamu itu karena kamu dianggap orang ini sebagai sosok yang angkuh menurut mereka ya, arogan, katanya sombong gitu loh guys ya. Sebab ya, kamu orangnya tidak bisa diatur, tidak bisa diperintah, tidak mau tunduk sama dia. Itu kenapa dia jadi nggak suka sama kamu ya, karena kamu nggak mau tunduk gitu loh guys ya, nggak mau menurut, nggak mau mengikut apa katanya gitu loh guys ya. Sehingga aku merasa ada beberapa orang atau si dia ini ya, yang kayaknya itu ngata-ngatain atau nyebar cerita ya tentang dirimu yang dibuat-buat oleh dirinya menurut penilaiannya ya. Kamu itu sok lah, kamu itu sombong lah, arogan lah, angkuh lah gitu loh guys ya, agar orang-orang sekitar itu tidak menyenangi dirimu. Jadi ada tersebar semacam rumor yang seperti itu ya guys ya.
Padahal ya, itu menurut penilaiannya saja ya, menurut dia ya, karena ya kamu nggak mau nurut apa katanya. Itu kenapa dia mengatakan hal-hal yang seperti itu tentang dirimu gitu loh guys ya, agar kamu jelek di mata orang lain, atau agar reputasi kamu itu tidak baik gitu loh guys ya di mata orang lain. Sebab dia di sini kesal banget loh guys ya, dia pengen sekali menundukkan kamu ya, dia pengen kamu tuh ya, dengan kata lain tuh bertekuk lutut lah ya, bertekuk lutut sama dia gitu loh guys ya, ngikut aja maunya dia itu apa ya, jadi terserah dia gitu loh guys ya, kamu ngekor aja, ngikut aja ya, itu maunya dia gitu loh guys ya. Oleh karena kamu tidak bisa disuruh untuk ini dan itu, diperintah ini dan itu, atau mengikuti maunya dia, makanya dia jadi tidak suka sama kamu. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, so mari kita lihat lagi ya guys ya, apa alasan orang ini tidak suka sama kamu. Di sini ada Five of Wands ya guys ya, dimana orang ini tidak suka sama kamu karena kamu ini susah sekali untuk dijatuhkan ya guys ya. Tidak seperti orang-orang lainnya yang mungkin saja dianggap sebagai musuh, atau dianggap sebagai lawannya, atau sebagai saingannya ya, itu pada mudah tumbang, pada mudah dijatuhkan gitu loh guys ya. Sementara kamu ini susah banget untuk dijatuhkan ya, tidak jatuh-jatuh juga gitu loh guys ya. Itu kenapa dia tidak suka sama kamu. Kalau dia bisa menjatuhkan kamu, dia merasa hebat. Kalau dia bisa menjatuhkan kamu, dia merasa bangga. Kalau dia bisa menjatuhkan kamu, dia merasa menang. Kayak gitu ya. Karena di sini egonya besar ya guys ya. Dia selalu ingin jadi pemenang. Dia selalu ingin jadi number one. Dia selalu ingin jadi yang terdepan ya. Karena dia adalah orang yang suka bersaing di sini ya guys ya. Dan dia menganggap kamu sebagai saingannya. Itu kenapa dia jadi tidak suka sama kamu, karena kamu sulit sekali atau susah sekali untuk dijatuhkan atau ditumbangkan oleh dirinya. Nah seperti itu ya, jelas ya dia tidak suka ya, karena dia kesulitan gitu loh guys ya untuk membuat kamu jatuh ya. Kamu nggak jatuh-jatuh juga, padahal sudah mengeluarkan berbagai macam jurus, padahal sudah melakukan berbagai macam cara untuk menjatuhkan kamu. Gimana dia nggak kesal, gimana dia nggak suka sama kamu? Ya jelaslah dia tidak akan suka sama kamu, karena kamu bukan lawan sembarangan atau lawan yang sebanding bagi dirinya, karena kamu adalah orang yang tidak mudah dijatuhkan gitu loh guys ya. Kamu bukan lawan yang mudah dijatuhkan oleh dia ya guys ya. Well, sekarang kita lihat lagi, apalagi di sini alasan orang ini tidak suka sama kamu ya. Ada Two of Wands ya guys ya, dimana orang ini tidak suka sama kamu karena kamu ini adalah tipe builder ya, atau pembangun, pembangkit gitu loh guys ya. Kamu orang yang sangat optimis, orang yang berpikiran maju, orang yang berpikiran ke depan, orang yang berpikiran terbuka, open minded gitu loh guys ya. Sehingga kamu orangnya mau belajar, kamu orangnya mau bergerak, kamu orangnya mau membangun, kamu orangnya mau merintis kayak gitu loh guys ya. Sehingga dia merasa kalah ya dengan karakter-karakter positif yang kamu miliki itu ya. Makanya dia tidak suka sama kamu. Kenapa sih harus kamu yang di sini terlihat menonjol atau terlihat bersinar, bercahaya di lingkungan atau di circle-nya kalian gitu loh guys ya. Kenapa sih kamu ini orangnya penuh dengan daya inisiatif gitu ya. Kamu sepertinya orang yang punya banyak ide, dan kamu juga orangnya penuh dengan semangat ya. Itu kenapa dia tidak suka, karena dia tidak memiliki semua karakter itu. Karakter itu tidak ada pada dirinya ya, sehingga dia merasa takut, ketar-ketir, khawatir, cemas ya. Kalau kamu itu lebih baik daripada dirinya, kalau kamu itu lebih berkembang daripada dirinya, dan kalau kamu itu nantinya bisa lebih maju daripada dirinya. Itu kenapa dia jadi tidak suka sama kamu. Nah seperti itu. Well, next alasan orang ini tidak suka sama kamu, ada Three of Wands ya, dimana kamu orangnya itu visioner ya guys ya. Kamu mampu melihat segala sesuatu yang berkemungkinan atau berpotensi akan terjadi gitu ya. Perhitungan kamu itu biasanya tepat sasaran ya, jarang meleset ya. Itu kenapa? Karena kamu memiliki insting yang bagus, kamu punya intuisi yang tajam, sehingga kamu bisa tahu ya, kalau misalnya seperti ini konsekuensinya apa, kalau misalnya seperti itu dampaknya apa. Kamu tuh bisa membaca hal-hal yang ada di depan gitu loh guys ya.
Padahal kamu adalah orang yang biasa-biasa aja gitu ya, nggak memiliki kemampuan semacam supranatural ya, atau sesuatu yang kayaknya itu di luar jangkauan manusia. No, kamu adalah orang yang biasa-biasa aja ya, sederhana ya, tidak terlihat menonjol, tapi diam-diam kamu menghanyutkan. Kamu kayak diberkati atau punya gift suatu bakat ya guys ya, yang mana itu membuat kamu bisa membaca sesuatu yang berpotensi terjadi gitu loh guys ya. Kamu orangnya predictable ya, bisa memprediksi ya, mungkin akan seperti ini nantinya, mungkin akan seperti itu gitu loh guys ya. Dan yang terjadi pun benar saja seperti itu ya, karena ya tadi ya, insting kamu, intuisi kamu ya begitu tajam gitu, kamu punya firasat yang bagus gitu loh guys ya. Dan ditambah lagi beberapa dari kamu itu memiliki pandangan mata yang sepertinya tajam gitu loh guys ya, visioner banget ya, pandangan kamu tuh sangat jelas gitu loh guys ya. Kamu bisa melihat hal-hal yang jauh berada di depan sana. Kamu bisa melihat hal-hal yang tak terlihat atau tak terpikirkan oleh orang banyak gitu loh guys ya. Orang-orang pada umumnya tidak sampai berpikiran ke arah sana, kamu sudah sampai berpikiran ke arah sana. Orang-orang tak bisa melihat sesuatu yang berada di depan sana, kamu udah bisa melihat apa yang ada di depan sana gitu loh guys ya. Sehingga ini mempermudah kamu untuk mewujudkan segala keinginan kamu atau bisa mencapai pencapaian-pencapaian yang kamu inginkan gitu ya guys ya. Karena kamu orangnya visioner. Masa depan kamu tuh begitu cerah ya guys ya, karena didukung dengan kemampuan kamu yang visioner ini ya. Kalau terus dikembangkan ya, itu akan mempermudah kamu dan sangat membantu kamu untuk bisa mewujudkan setiap impian yang kamu idamkan. Nah, seperti itu ya guys ya. Karena kamu orientasinya adalah masa depan, bukan masa lalu gitu ya. Walaupun kamu berada di masa sekarang ya, tapi kamu itu bisa membaca hal-hal yang kalau misalnya kamu mengerjakan ini nantinya akan seperti apa hasilnya, itu kamu kayak udah ada gambaran. Nah, seperti itu ya guys ya. Mungkin kamu juga termasuk orang yang imajinatif ya guys ya, orang yang penuh dengan daya kreativitas yang tinggi ya, dikonfirmasi oleh The Fool di sini ya guys ya. Kamu memiliki daya imajinasi dan kreativitas yang bagus ya guys ya, sehingga ini sangat mendukung kamu ya untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang kamu miliki ya. Kamu bisa membuat sesuatu yang tadinya biasa menjadi tidak biasa, yang tadinya simple menjadi lebih detail, yang tadinya itu tidak terlihat bagus ya menjadi lebih menarik gitu loh guys ya. Kemampuan yang kamu miliki ya guys ya, sepertinya out of the box banget gitu ya guys ya. Tidak semua orang itu memiliki kemampuan visioner, imajinasi, kreativitas yang tinggi ya seperti yang kamu punya. Itu kenapa ya orang ini tidak menyukai kamu ya, tidak suka sama kamu, karena kemampuan-kemampuan kamu yang sepertinya ini agak rare atau langka dimiliki oleh semua orang, seperti itu ya guys ya. Nah, dan dia pun di sini ya, orang ini jadi tidak suka sama kamu karena banyak sekali ya hal-hal yang baik yang ada pada dirimu ya, yang mana mungkin saja ini kamu sadari kah atau kamu tidak sadari ya guys ya. Kamu merasa atau tidak merasa ya guys ya, bahwa sebetulnya kamu memiliki banyak kualitas yang bagus ya di dalam dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan itu yang membuat orang ini tidak suka sama kamu. Oke, ini aja readingan buat kamu yang pilih file ke-1. Sekarang kita akan reading kembali ke file 2. Hai, file kedua, ini file kamu ya, buat kamu-kamu yang pilih file kedua dengan tanda bunga lantana double colors. Alright, mari kita lihat di sini ya, energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan file kedua. Oke, alasan orang ini tidak suka sama kamu itu apa ya guys ya? Di sini ada Ace of Cups, ada the Dead, ada Four of Wands, ada the Wheel of Fortune, one more, ada
Page of Cups. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat dan menyimak readingan di file kedua. Di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Oke, and di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Scorpio. So guys, mari kita lihat di sini alasan orang ini tidak suka sama kamu itu apa ya. Dimulai dengan cards Ace of Cups ya guys ya, dimana orang ini tidak suka sama kamu ya karena kamu selalu bisa menangkap peluang di dalam kehidupanmu ya, atau selalu ada kesempatan atau peluang yang bagus hampir di dalam hidupmu ya. Itu kenapa dia jadi tidak suka sama kamu ya. Kenapa kamu selalu bisa menangkap peluang ya, terutama dari segi karir, usaha, bisnis gitu loh guys ya. Jadi kalau kamu misalnya melihat sesuatu ya guys ya, kamu tuh kayak mudah tertarik ya dengan sesuatu itu, lalu kayak punya ide gitu, gimana kalau ini kamu kreasikan jadi seperti ini, seperti itu gitu, sehingga kayak punya nilai jual ya, sehingga jadi bervalue atau punya nilai, seperti itu loh guys ya. Dan itu yang membuat orang jadi tidak suka sama kamu. Kok kamu bisa mendapatkan ide seperti itu, kok kamu punya pemikiran yang seperti itu, aku aja nggak kepikiran ke arah sana, aku aja nggak kepikiran ke arah situ. Kok kamu bisa ya menemukan pemikiran yang seperti itu ya? Kok kamu bisa ya punya ide secemerlang itu? Kok kamu punya ide yang brilian seperti ini? Kok kamu bisa menangkap peluang atau kesempatan yang ada? Kok kamu bisa menjadikan hal yang sederhana ini menjadi sesuatu yang luar biasa? Kok kamu bisa membuat sesuatu yang terlihat biasa ini bisa menjadi kesempatan atau peluang kamu untuk berbisnis, untuk buka usaha, untuk bisa membangun karir. Seperti itu loh guys ya. Jadi orang tidak suka karena kamu orang yang pandai dalam menangkap suatu peluang atau kesempatan dalam usaha, karir, dan bisnis ya. Kemudian dari versi yang lainnya, ada lagi orang tidak suka sama kamu ini karena kamu, sorry itu saya guys ya, ada yang nganggap kamu tuh lebay gitu loh guys ya, karena kamu lebih menggunakan perasaan ya ketika berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang-orang sekitar ya guys ya. Kamu orang yang terlihat sopan ya, halus dalam bertutur kata, dalam menyampaikan sesuatu itu kayak penuh dengan ekspresi ya, penuh dengan rasa gitu loh guys ya. Karena aku merasa di antara kamu adalah orang yang ekspresif ya guys ya. Kamu tuh kayak ceplas-ceplos, mudah untuk mengatakan apa yang ada di dalam pikiran dan hati kamu tanpa keraguan sedikit pun gitu loh guys ya, atau tanpa kamu ini memilah atau memilih diksi kata gitu loh guys ya. Tapi kamu di sini masih dalam batas norma atau kesopanan ya guys ya, karena kamu orangnya berperasaan gitu ya. Kalau kamu nggak berperasaan, kamu nggak akan mikirkan tentang tata cara, etika, adab, sopan santun gitu. Justru kamu yang berperasaan ini ya, kamu selalu berusaha untuk menjaga perasaan orang lain, jangan sampai tersakiti, jangan sampai tersinggung. Malah ada orang yang salah paham dengan maksud kamu berkata seperti ini, atau maksud kamu mengekspresikan perkataan dengan seperti itu gitu loh guys ya. Ada yang salah paham ya, malah nganggap kamu lebay lah ya, terlalu baper lah gitu ya guys ya, sehingga dia jadi tidak suka sama kamu gitu loh guys ya. Ada yang salah paham dengan cara kamu berkomunikasi atau cara kamu dalam menyampaikan suatu pesan atau dalam memberikan suatu penjelasan kepada orang. Nah seperti itu iya. Ada saja ya guys ya. Kita baik saja atau kita melakukan sesuatu yang menurut kita baik aja, itu ada yang orang nggak suka ya. Apalagi kalau yang nggak baik gitu loh guys ya. Yang baik aja itu ada aja yang nyinyir, julid ya, apalagi yang nggak baik. Nah seperti itu. Nah begitulah dunia ya guys ya, dengan aneka ragam perilaku manusia. Nah seperti itu. Oke, next, alasan orang ini tidak suka sama kamu ada that ya guys ya, dimana orang ini tidak suka sama kamu karena melihat kehidupan kamu yang sepertinya gampang berubah gitu loh guys ya, dan berubahnya ini malah ke arah yang lebih baik gitu ya. Jadi mungkin saja ini teruntuk orang-orang yang suka jealous, iri, sirik, dengki ya guys ya. Tentu aja dia tidak suka ya dengan perubahan-perubahan hidupmu yang mengarah pada ke arah yang lebih baik, ke arah kemajuan, perkembangan gitu loh guys ya, pertumbuhan ya. Jelaslah dia nggak suka gitu loh guys ya, karena dia takut ketinggalan gitu loh guys ya.
karena dia takut kamu tuh lebih maju, lebih berkembang daripada dirinya ya. Di sini dia tidak suka dengan perubahan kamu, terutama dari segi kehidupan secara menyeluruh ya, dari berbagai aspek, karir, usaha, bisnis, hubungan ya, hubungan asmara kah, atau hubungan dalam berkeluarga, berumah tangga, yang mana segala sesuatunya itu terlihat harmonis, terlihat fine-fine aja, baik-baik aja ya. Ada aja yang nggak suka gitu loh guys ya. Terlebih ini orang yang berpenyakitan hati dan orang toksik ini ya, yang tidak suka melihat orang lain berubah ke arah yang lebih baik. Nah, seperti itu. Terus di sini ya, alasan orang ini tidak suka sama kamu ya, ada Four of Wands ya, dimana orang ini tidak suka sama kamu karena kamu ini orang yang bisa atau mampu berkata tidak kepada orang lain ya, terlebih kepada dirinya ya. Kamu bisa say to no gitu loh guys ya, mengatakan tidak, menolak gitu. Jadi nggak selalu iya aja atau tidak selalu setuju ya. Nah, kamu yang menolak atau penolakan kamu ini ya, itu tidak disukai sama orang ini ya, tidak disukai sama dia gitu loh guys ya. Kamu ini terbilang selektif gitu loh guys ya, dalam berbagi atau dalam memberikan sesuatu, karena mungkin kamu memiliki pengalaman di masa lalu ya, dimana kamu mungkin pernah dihianati atau kebaikan kamu dimanfaatkan sama orang yang tidak bertanggung jawab ya. Itu kenapa kamu belajar dari sana, sehingga kamu dalam memberikan sesuatu itu kamu pilih-pilih dulu gitu loh guys ya. Apakah orang ini benar-benar membutuhkan atau tidak, atau cuman drama, atau cuman sandiwara, rekayasa gitu loh guys ya. Sehingga kamu ini kalau mau memberi gitu ya, itu benar-benar kamu lihat dulu gitu ya orangnya. Nah, seperti itu ya, jadi kayak nggak sembarangan kamu nih orangnya ya. Sehingga orang ini tidak suka sama kamu karena kamu dinilai sebagai seseorang yang pemilih gitu loh guys ya, pilih-pilih, entah pilih-pilih dalam berteman, entah pilih-pilih dalam berinteraksi sosial gitu loh guys ya. Karena mungkin kamu banyak pengalaman yang tidak enak atau tidak menyenangkan gitu ya, pernah ditipu-tipu atau dibohongi, pernah dimanfaatkan, dimanipulasi, jadi kamu rada kapok atau jerak gitu ya. Jadi kamu belajar dari sana sehingga kamu tidak mudah dalam memberikan suatu kebaikan kepada orang gitu ya guys ya. Jadi kamu di sini benar-benar berusaha untuk memberikan kebaikan itu kepada orang yang tepat. Nah, seperti itu maksudnya ya. Cuman lagi-lagi mungkin orang salah paham dengan sikap kamu yang seperti itu ya guys ya. Kemudian di sini orang ini tidak suka sama kamu karena kamu ini dianggap sebagai orang yang pelit ya. Sorry itu saya guys ya, ada yang berpikiran seperti itu atau memberikan penilaian seperti itu karena ya, kamu orangnya itu nggak suka diminta. Kamu kalau mau memberi itu berasal dari hati kamu sendiri, berasal dari keinginan kamu sendiri. Kamu nggak suka kalau orang-orang tuh kayak minta sama kamu tuh maksa gitu loh guys ya, minta ini minta itu maksa gitu. Kamu nggak suka dipaksa, tuh nggak suka ya. Kamu tuh lebih suka kalau misalnya memberikan sesuatu itu ya mengalir aja. Misalnya kamu ingin memberikan ini kepada si A, ya kamu kasih untuk si A gitu ya. Jangan sampai si A itu kayak merengek-rengek sama kamu atau kayak bawel, rewel untuk meminta ini, kamu harus ngasih ke A, kamu harus memberi ke A, kalau enggak begini-begini, kayak ada konsekuensi, ancaman, kamu paling nggak suka gitu ya. Dan kamu paling menghindari orang-orang yang seperti itu, kamu anggap sebagai orang yang toksik gitu loh guys ya, terlalu menuntut atau terlalu memaksa. Jadi kamu nggak suka yang namanya tuntutan atau paksaan dari orang-orang untuk mengambil apa yang kamu miliki atau meminta sesuatu dari kamu gitu. Kamu maunya memberi itu sesuai dengan keinginan kamu, sesuai dengan kemampuan kamu, sesuai dengan keikhlasan atau keriduan hati kamu, kayak gitu ya guys ya. Jadi kamu nggak mau gitu kalau orang tuh minta atau menuntut sesuatu dari kamu tuh maksa. Nah, dan itu membuat orang ini jadi tidak suka sama kamu. Pengennya ya kamu tuh royal gitu loh guys ya. Dibodohin kah, dimanfaatkan kah, dimanipulasi kah, iya aja maunya dia gitu loh guys ya. Itu kenapa dia tidak suka kalau kamu selektif ya dalam memberikan sesuatu kepada seseorang. Nah, seperti itu. Oke, and next di sini alasan orang ini tidak suka sama kamu itu karena keberuntungan kamu dipandang orang ini sebagai sesuatu yang menggiurkan ya. Dia merasa bahwa kamu ini memiliki keberuntungan yang besar dibandingkan dirinya. Itu kenapa dia tidak suka sama kamu ya guys ya. Karena dia menganggap kamu tuh lebih beruntung ya ketimbang dirinya gitu. Itu anggapan dia ya. Padahal kalau ditelusuri atau ditelisik ya, ini bukan masalah beruntung atau tidak beruntung, tapi masalah seberapa besar
seseorang bersyukur gitu loh guys ya. Walaupun kamu dikasih sepiring nasi ya, tapi kalau kamu bersyukur itu rasanya sebaskom nasi jadinya gitu loh guys ya. Walaupun dia diberikan sebaskom nasi ya, tapi kalau dia nggak bersyukur ya, itu kayak kecil, sepiring kecil nasi kayak gitu loh guys ya. Jadi sebetulnya ini masalah rasa syukur ya guys ya. Ada atau tidaknya rasa syukur dalam diri setiap orang, bukan masalah keberuntungan. Setiap orang itu memiliki porsi keberuntungan masing-masing ya. Justru semakin bersyukur itu porsi keberuntungannya semakin besar ya. Jadi seharusnya merefleksi diri sendiri atau balik ke diri sendiri ya. Apakah sudah bersyukur gitu ya guys ya dengan apa yang diberikan ya. Kalau sudah bersyukur, maka segala sesuatunya akan tercukupi sehingga tidak akan menengok kanan kiri atau melihat rumput tetangga lebih hijau ketimbang rumput sendiri. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi orang ini tidak suka sama kamu karena dia melihat kalau kamu tuh lebih beruntung daripada dia. Padahal kamu ini lebih banyak bersyukur ya terhadap apa yang kamu miliki atau apa yang diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta kepada dirimu. Nah, seperti itu. Oke. And the last one, alasan orang ini tidak suka sama kamu, ada Page of Cups ya guys ya, dimana di sini orang tidak suka sama kamu karena kamu ini dinilai sebagai orang yang mudah dalam menghasilkan sesuatu ya. Terlalu mudah kata dia gitu loh guys ya. Kamu mungkin nggak repot, nggak sibuk kerja ya, seperti orang ya yang tiap pagi itu heboh gitu ya dengan pergi kerja gitu loh guys ya. Kamu mungkin lebih santai, berolahraga, menikmati hidup dengan secangkir teh di pagi hari, atau kamu sempat-sempatnya berolahraga, atau kamu cuman ongkang-ongkangan aja gitu loh guys ya, nggak yang ribut, heboh, panik dalam bekerja gitu loh guys ya. Kamu nggak mengejar uang, tapi sepertinya uang yang mengejar kamu gitu loh guys ya, sehingga ya kerezekian kamu itu mengalir apa adanya ya, secara natural atau alamiah, karena kamu tidak terlalu obsesif gitu loh guys ya, terobsesi terhadap sesuatu. Karena kalau kita ya, hukum alam tuh sepertinya begini ya guys ya, kalau kita terlalu terobsesi untuk mengejar sesuatu itu malah lari ya, malah kabur gitu loh guys ya. Tapi semakin kita bisa tenang, semakin kita bisa berdamai dengan diri sendiri, dengan situasi dan keadaan, dengan kondisinya ya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita bisa berdamai, kita bisa tenang, kita pembawaannya charming ya, kita pembawaannya santai ya guys ya. Justru hoki-hoki atau keberuntungan-keberuntungan itu malah datang dengan sendirinya, kerezekian malah mengalir dengan sendirinya gitu loh guys ya. Jadi kalau kita sudah berusaha, sudah bekerja ya, kita usahakan secara maksimal, udah kita lepaskan, kita serahkan hasilnya kepada Tuhan, itu akan lebih cepat rezekinya datang ke arah kita ya. Jangan sampai kita maksa. Nah, justru kalau kita terlalu obsesif, terlalu terobsesi dengan sesuatu dan terlalu memaksa ya, harus mendapatkan segini, harus bisa dapatkan segitu gitu ya, nominalnya gitu ya, itu malah rada apa ya, sulit untuk mendapatkannya ya, malah kabur itu ya, keberuntungan, kerezekian, hoki ya guys ya, karena kita terlalu maksa ya. Jadi hukum alam tuh lebih kayak mengalir gitu loh guys ya, mengalir aja ya. Kalau udah usaha, kalau udah bekerja maksimal nih ya guys ya, udah optimal nih ya guys ya, ya udah lepaskan hasilnya, biar Tuhan yang kasih rezeki, berapapun rezekinya kita syukuri. Yang penting kita tetap terus mengusahakan ya, dan tetap terus memperjuangkan ya, tapi harus dalam situasi kondisi batin kita, cara psikis itu kita tenang gitu loh guys ya, tidak gelabakan, tidak heboh, tidak panik gitu ya, harus dalam kondisi yang damai. Karena dengan ketenangan dan kedamaian itu justru akan menjadi magnet untuk bisa menarik hoki, keberuntungan, dan kerezekian yang baik untuk datang ke dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu yang pilih file kedua. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya guys. See ya.